يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di majelis ilmu ini, di mana jika pertemuan kita pada hari Sabtu itu kajian kitab Adabul Mufrad, sedang untuk kajian sore ini kajian menjelang buka puasa, kita melanjutkan kajian kitab Sunan Abi Daud yang membahas tentang Kitabus Siyam. Kitab ini sudah dibahas 2 Ramadan. Ini ketiga Ramadannya. Dan juga tidak tuntas-tuntas. Ya, tidak tuntas. Oleh karena itu, karena belum tuntas, maka kita lanjutkan. Kami masih ingat, dan di sini masih ada batas, bahwa pembahasan yang terakhir tentang pembatal-pembatal puasa, di mana di pertemuan terakhir kita telah membahas dan mengangkat hadis tentang batalnya puasa orang yang berbekam berdasarkan sabda Nabi SAW, aftarul hajim wal mahjum, batal puasanya orang yang membekam dan yang dibekam. Baik, sekarang bab berikutnya masih terkait dengan bekam. Ini nanti ada kaitan dengan donor darah dan hal-hal lain yang terkait dengan mengeluarkan darah. Babun fir rukhsati fi dzalik. Bab tentang adanya rukhsah dalam urusan berbekam. Adanya rukhsah dalam berbekam. Haddatsana Ma'mar Abdullah bin Amr, haddatsana Abdul Waris an Ayyub an Ikrimah an Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam sedang beliau dalam kondisi berpuasa. Hadis ini adalah sahih. Jika mencermati hadis ini secara zahir, maka kita dapati hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya, bahwa Nabi SAW bersabda, batal puasanya orang yang membekam dan dibekam. Batal. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagian ulama kita berpandangan bahwa mengeluarkan darah, yaitu berbekam atau yang semisal saat berpuasa adalah batal. Hadisnya jelas, riwayat Bukhari. Namun sebagian ulama berpendapat bahwa bekam tidak membatalkan puasa. Hadisnya juga sahih. Oleh karena itu kaum muslimin, para ulama jika menemukan 2 hadis yang tampak kontradiktif, maka upaya yang mereka lakukan adalah melihat kualitas sanad hadis. Kalau ini kualitasnya sahih, ini lemah, sudah tentu yang lemah tidak terpakai. Atau melihat asbabul wurud. Lihat asbabul wurud. Kalau asbabun nuzul terkait dengan turunnya ayat, sebab turunnya ayat. Kalau asbabul wurud, sebab turunnya hadis. Atau melihat sejarah hadis ini, mana yang lebih dulu dan mana yang datang belakangan. Yang datang belakangan menghapus yang datang lebih dulu. Oleh karena itu kaum muslimin, sebagian ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa
Nabi berbekam dalam kondisi beliau berpuasa ini sebagai penghapus untuk hadis sebelumnya. Karena sabda Nabi, batal orang yang membekam dan dibekam, ini disabdakan Nabi saat Fathul Makkah. Saat Fathul Makkah. Sementara Nabi berbekam dalam kondisi beliau berpuasa itu saat beliau melakukan haji wada. Berarti haji terakhir. Yang ini 9 Hijriah, yang ini sekian Hijriah, belakangan setelah itu. Oleh karena itu Imam Syafi'i dan beberapa ulama-ulama lain mengatakan bahwa hadis ini adalah penghapus dari hadis sebelumnya, dan itulah pendapat yang unggul. Ya, itu pendapat yang unggul. Ditambah beberapa hadis-hadis yang membenarkan bolehnya berbekam bagi orang yang berpuasa. Ya, jadi jelas ya kawan. Ya, karena ini bisa diketahui rentetan sejarahnya, maka bisa dikatakan bahwa yang datang belakangan itu menghapus yang datang sebelumnya. Sama dengan hadis ketika Nabi ditanya, seseorang menyentuh kemaluannya apakah membatalkan wudu? Kata Nabi, sesungguhnya kemaluan itu bagian dari anggota tubuhmu, tidak membatalkan. Namun ada dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man massa zakar falyatawadda. Siapa yang menyentuh kemaluan dia mesti berwudu. Ada 2 hadis yang tampak kontradiktif. Nah, untuk mengunggulkan salah satunya, lihat rentetan sejarah. Dan Nabi bersabda bahwa ia adalah bagian dari anggota tubuhmu. Ini terjadi atau ini disabdakan saat Nabi baru pertama kali masuk ke Madinah. Sementara Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis, barang siapa menyentuh kemaluan dia mesti berwudu, ini datang belakangan. Karena Abu Hurairah masuk Islam saat apa? Peristiwa perang Khaybar. Datang belakangan. Dan Khaybar ini setelah Nabi ada di Madinah. Dengan demikian menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Ya, baik. Hadis berikutnya. An Ibni Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa shaimun muhrimun. Nabi berbekam saat beliau berpuasa dan dalam kondisi ihram. Berarti ini musim haji. Ya, ini musim haji. Berpuasa dalam keadaan berbekam dalam kondisi puasa dan dalam kondisi ihram. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam saat beliau berhaji, yakni dalam status musafir, beliau berpuasa. Ya. Sebab ketika Nabi berada di Madinah, Nabi tidak dalam kondisi ihram, tidak mungkin. Beliau berstatus ihram, ya, berstatus ihram saat mulai meninggalkan Madinah. Saat beliau berada di Dzulhulaifah. Nah, itu sudah safar. Dan di sini disebutkan Nabi berbekam dalam kondisi berpuasa dan di saat beliau kondisi ihram, menunjukkan bahwa musafir jika kuat berpuasa maka dianjurkan untuk berpuasa. Tapi jika dirasa lemah untuk berpuasa, maka lebih baik dia tidak berpuasa. Tapi sekarang kita bahas tentang masalah bekam. Ya. Artinya apa kaum muslimin? Ini menguatkan hadis sebelumnya bahwa dalam kondisi orang berpuasa boleh berbekam. Bekam itu insya Allah semua sudah tahu ya. Bekam ini hadiah dari langit. Saat Nabi Isra Mi'raj, semua penduduk langit berkata, ya Muhammad, suruh umatmu berbekam, suruh umatmu berbekam. Jadi bekam ini hadiah dari langit. Dan Nabi SAW kerap kali berbekam. Ya, yaitu dengan apa? Dengan menyayat tubuh, ya, menyayat tubuh hingga mengeluarkan darah. Tapi untuk berbekam ini, alhamdulillah sebelum-sebelumnya amat tidak bersahabat, alias banyak orang-orang yang belum mengenalnya. Kalau di zaman sekarang ini sudah mulai banyak praktisi bekam yang menawarkan untuk
pengobatan alternatif untuk bekam. Ya, sebenarnya ini harus menjadi obat tujuan, berbekam. Karena ini sekali lagi adalah hadiah dari langit ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Baik. Berikutnya, an rajulun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berkata. Ini siapa sahabatnya tidak diketahui. Tapi kalau dalam istilah hadis, mustalah hadis, kalau ada sahabat tidak diketahui dan tidak disebut namanya, ini tidak mempengaruhi kualitas hadis. Tapi kalau di bawah itu, misalnya tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tidak disebut namanya, hadis itu tidak sahih. Kalau untuk sahabat tidak jadi soal. Yang penting apa? Yang penting dia adalah seorang sahabat. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil hijama wal muwasalah. Nabi melarang berbekam dan melarang berpuasa wisal. Bekam kita sudah tahu, sementara wisal itu adalah melanjutkan berpuasa saat tiba waktu berbuka puasa tidak berbuka dan nanti berbuka di waktu sahur. Ya. Nabi SAW biasa melakukan puasa wisal. Jadi tiba waktu berbuka Nabi nggak berbuka di waktu maghrib. Dilanjutkan hingga subuh hari saat sahur. Baru beliau makan sahur. Nabi melarang bekam dan melarang puasa wisal. Walam yuharrimhuma ibqa'an ala ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengharamkan keduanya. Tetapi ini sebagai bentuk kasih sayangnya terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias sebenarnya boleh-boleh saja. Orang puasa monggo berbekam. Orang mau wisol monggo kalau mau wisol. Ya. Namun karena berbekam ini bisa melemahkan sebagian orang. Wisol juga bisa melemahkan sebagian orang. Oleh karena itu Nabi melarang. Ya. Ini larangan ini karena didorong kasih sayang kepada sahabat-sahabatnya. Nabi tidak ingin memberatkan sahabatnya. Oleh karena itu dalam hadis Nabi bersabda, "Laula an asqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli wudhu." Seandainya tidak memberatkan umatku, saya suruh mereka bersiwak setiap kali berwudu. Dalam riwayat yang lain, seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku suruh mengakhirkan waktu salat Isya hingga pertengahan. Kalau tidak memberatkan, tapi ini tentu memberatkan. Nah, oleh karena itu Nabi SAW melarang keduanya. Sebab Nabi apapun dilakukan, walaupun itu berat, pasti dilakukan oleh sahabat. Sahabat tidak akan bertanya ini hukumnya wajib atau sunnah. Enggak. Apa yang dilakukan Nabi dilakukan. Kami sudah menceritakan bahwa Nabi SAW pernah sholat lalu melepas sendalnya di tengah-tengah sholat. Para sahabat semuanya melepaskan sendalnya di tengah-tengah sholat. Selepas sholat Nabi bertanya, mengapa kalian melepaskan sendal-sendal kalian di dalam sholat? Katanya, ya Rasulullah, engkau melakukannya. Kata Nabi, sesungguhnya Jibril datang memberitahukan kepadaku bahwa di sendalku ini, di bawahnya ada kotoran, ada najis yang saya buang. Itu alasannya. Tapi sahabat tidak peduli itu. Ya. Nabi SAW pernah dikunjungi oleh sahabatnya, hendak melihat tanda kenabian Rasulullah. Ada sebentuk burung, telur burung perdix atau burung, misal burung merpati, di antara dua pundak Nabi SAW. Lalu sahabat ini melihat ketika itu kancing baju Nabi tidak terkait di atas, jadi tidak terikat. Semenjak itu sahabat yang tadi menyaksikan itu tidak pernah mengancing bajunya hingga meninggal dunia. Ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu, katanya saya melihat Nabi SAW melakukannya. Ya. Nabi SAW sudah sembunyi-sembunyi sholat malam.
di bulan Ramadan. Ada sahabat yang lihat, ikut. Besoknya diceritakan kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat-sahabat mulai banyak yang ikut. Besoknya orang-orang bercerita, mulai semua pada ikut. Seperti itulah karakternya sahabat. Gak pernah bertanya kepada Nabi, ini sunnah atau wajib? Gak sama dengan zaman sekarang. Sibuk nanya ini sunnah atau wajib? Ya, kalau sudah sunnah, wes ditinggal. Oh bukan wajib ya? Bukan wajib ya, wes. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, Nabi didorong dengan kasih sayang dan kekhawatiran sahabat mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi. Maka Nabi melarang melakukan bekam dan melarang menyambung puasa. Ini bukan karena haram, hanya karena dorongan kasih sayang. Ini menguatkan bahwa bekam itu tidak membatalkan puasa. Baik. Yang terakhir tentang bekam. An Anasin, dari Anas, ma kunna nada'ul hijama lis-shaim illa karahiyatal jahdi. Kami tidak meninggalkan bekam bagi orang yang berpuasa, melainkan karena menyebabkan kelemahan dan keletihan. Alias kalau tidak lemah, tidak letih, silakan. Ya, boleh saja. Kalau ini tidak membayar. Ala kulli hal kaum muslimin, kesimpulannya, jika ada yang bertanya apa hukum donor darah, apa hukum bekam bagi orang yang berpuasa, jawab, ada dua dalil tentang itu. Satu yang mengatakan batal dan satu mengatakan tidak batal. Dan pendapat yang unggul, pendapat yang rajih, bahwa bekam bagi orang yang berpuasa tidak membatalkan. Hadis yang mengatakan batal adalah mansuh, sudah terhapus dengan hadis yang membenarkan adanya bekam. Itu artinya bahwa apapun proses pengeluaran darah dengan cara apapun itu tidak membatalkan puasa. Misal seorang ibu masak di dapur kemudian terluka, terkena pisau, tidak batal. Karena mengeluarkan darah, tidak batal. Atau memang sengaja donor darah, tidak batal. Juga berbekam malah, juga tidak batal. Demikian kaum muslimin pembahasan tentang bekam. Sekarang kita pindah bab fis shaimi yahtalimu naharan fi syahri Ramadan. Bab orang yang berpuasa mimpi basah di siang Ramadan. Maksud mimpi basah dia di sini adalah mimpi di mana dalam mimpi tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mengeluarkan air mani. Jadi apa hukum orang yang di siang hari mimpi basah alias mengeluarkan air mani? Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Berikut. An rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuftir man qa'a. Tidak batal puasanya bagi orang yang muntah. Tetapi kaum muslimin, di sini masih bersifat umum. Muntah apa yang dimaksud? Nanti ada hadis yang menjelaskan bahwa muntah dengan sengaja itu membatalkan puasa. Baik. Adapun muntah tidak sengaja maka tidak membatalkan puasa. Nanti akan ada hadisnya. Baik. Wala man ihtalam. Dan juga tidak batal puasa bagi orang yang ihtilam. Ihtilam ini kaum muslimin, mimpi basah adalah salah satu tanda balik bagi seorang laki-laki. Hendaklah para orang tua mengetahui hal ini. Kalau untuk wanita ada 4 tanda, bagi laki-laki 3 tanda. Tanda yang pertama bagi laki-laki ihtilam, itu mimpi mengeluarkan air mani. Mimpi sampai mengeluarkan air mani. Jika tidak ihtilam,
dia mencapai umur 15 tahun. Atau jika tidak mencapai umur 15 tahun, tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kemaluannya. Dan ini semua didasarkan pada hadis-hadis yang jika salah satu tanda ini ada, maka anak itu sudah balik. Adapun untuk wanita, maka tanda baliknya adalah ditambah satu. Selain ihtilam, ini mungkin juga dialami oleh anak wanita. Kemudian umur 15 tahun. Kemudian yang ketiga, tumbuh bulu-bulu kasar di sekitar kemaluannya, ditambah satu mengalami haid. Apabila salah satu ini ada pada anak wanita kita, maka anak ini sudah masuk dalam status balik. Ya, baik. Juga tidak batal bagi orang yang ihtilam. Ihtilam ini tidak hanya dialami oleh laki-laki, juga dialami oleh wanita. Salah seorang datang bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ada wanita mimpi basah sebagaimana yang dimimpikan oleh laki-laki." Kata Aisyah, "Adakah wanita mengalami peristiwa seperti ini?" Ya. Kemudian kata Nabi SAW, "Lalu dari mana datangnya keserupaan antara anak dengan ibu?" Ya, alias bahwa ya ini juga dialami oleh wanita. Artinya apa? Ada sebagian wanita yang mengalami dan ada sebagian wanita yang tidak mengalami. Ya, baik. Berikutnya, wala man ihtajama, dan juga tidak batal puasa orang yang berbekam. Ini sudah kita bahas. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dalam Sahih Al-Jami'. Baik. Selesai tentang mimpi basah di siang Ramadan. Sekarang kita masuk bab berikutnya. Babun fil kuhli indan naumi lis-shaim. Bab bercelak bagi orang yang berpuasa ketika ia tidur siang. Kalau tidur malam tidak jadi soal. Ini menjadi pembincangan, bercelak waktu hendak tidur. An Ma'bad bin Hawzah an abihi an jaddihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala annahu amara bil ithmidil murawwah indan naum. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk bercelak, menyuruh bercelak, memerintahkan untuk bercelak dengan menggunakan ismid. Ya, ismid ini batu celak yang berwarna hitam berasal dari Persia. Ini adalah batu celak yang terbaik. Ismid juga ada dari wilayah Maroko, dari Maghrib. Ya, baik. Hadis ini memerintahkan untuk bercelak ketika hendak tidur. Al-murawwah, yang diberi parfum, diolesi parfum ketika mau tidur, tidur siang maksudnya. Wa qala liyattaqihi as-shaim, liyattaqihi as-shaim. Tapi orang yang berpuasa hendaklah menghindari hal ini. Orang berpuasa tidak boleh melakukannya, tidak boleh bercelak. Kata Abu Dawud mengomentari hadis ini, qala li Yahya bin Ma'in, Ibnu Ma'in berkata kepadaku, huwa hadisun munkarun. Hadis ini adalah hadis mungkar alias tidak sahih. Hadis ini tidak sahih. Ya, artinya apa kaum muslimin? Hadis yang melarang orang menggunakan celak saat berpuasa, hadisnya tidak ada yang sahih. Jadi kalau ada yang bilang batal, maka katakan hadis tentang itu tidak ada yang sahih. Tetapi kaum muslimin tidak bermakna bercelak itu tidak dianjurkan. Bercelak ini dianjurkan kaum muslimin. Sunnah ini jarang dilakukan oleh kita, orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab banyak bercelak ketika mau tidur. Ya, laki perempuan sama dianjurkan bercelak. Bahkan Nabi bercelak ketika mau tidur. Ya, ini sunnah yang ditinggalkan. Baik. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, alaikum bil ismid indan naum. Hendaklah kalian bercelak dengan ismid ketika mau tidur.
tidur malam maksudnya. Fa innahu yajlul basar, karena bercela ini akan mencerahkan pandangan. Wa yumbitu sya'ar, dan menumbuhkan bulu mata. Baik. Dalam hadis yang sahih, kana yaktahilu fi ainihi al-yumna salas. Nabi bercela di mata kanannya salasa marrat, 3 kali. Tuh, 2, 3. Wal yusra marratain, dan di kiri 2 kali. Ya, yang kanan 3, yang kiri 2. Baik. Kaum muslimin, Ibnul Qayyim dalam kitabnya mengatakan bahwa fungsi ismit, ya, fungsi ismit, celak yang ismit tapi ya, yang ismit itu satu, menguatkan mata, mengencangkan saraf-saraf mata, membantu menjaga kesehatan mata, membersihkan kotoran mata, memperjelas penglihatan mata, dan menghilangkan pusing. Nah, jadi yang biasa kena pusing, cobalah pakai ismit kalau mau tidur. Ya. Jadi berismit sebelum tidur. Ini bahkan Nabi menyuruh kita untuk bercela dengan ismit sebelum tidur. Baik. Berikutnya, An Anas bin Malik annahu kana yaktahilu wa huwa shaimun, bahwa Anas bin Malik bercela sedang beliau dalam kondisi berpuasa. Asar ini sahih. Anas bin Malik, pelayan Nabi, juga mempraktikkan itu, bercela. Bahkan beliau bercela saat beliau dalam kondisi puasa. Berikutnya, Anil A'mas. A'mas ini adalah tabi'i junior. Dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan min ashabina." Saya tidak pernah melihat seorang pun dari kawan-kawan kami, yaitu dari kalangan tabi'in, yakrahul kuhla lis-shaim, yang memakruhkan menggunakan celak bagi orang yang berpuasa. Wa kana Ibrahim, adalah Ibrahim, fuqahanya, ahli fikihnya para tabi'in, yurakhasu ay yaktahila as-shaim bis-sabir, memberikan kelonggaran untuk bercelak dengan sabir. Sabir itu juga jenis celak mata. Alhamdulillah selesai pembahasan tentang celak. Artinya apa kaum muslimin? Bahwa selain celak, ya, celak, mungkin tetes mata ataupun apa, ya, yang semisal itu, yang diteteskan di mata orang yang berpuasa, maka ini tidak membatalkan puasa seseorang, sekalipun mungkin terasa di kerongkongan, maka ini tidak membatalkan. Kenapa tidak membatalkan? Satu, bolehnya bercela, ya, boleh bercela. Yang kedua, kita sudah menyampaikan kaidah sebelumnya. Siapa yang masih ingat kaidah tentang pembatal puasa? Ya, makanan yang masuk dalam lambung lewat jalur yang lazim. Jadi apa saja yang masuk ke lambung melalui saluran yang lazim, yaitu mulut dan hidung, baik makanan atau bukan makanan, itu membatalkan. Adapun yang masuk ke lambung tapi tidak melalui jalur yang lazim, yaitu semisal mata, dan dia bukan makanan, maka tidak membatalkan. Ya, jadi sesuai dengan kaidah yang kita bahas. Baik, berikutnya, bab as-shaimi yastaqi amadan. Bab orang yang berpuasa muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, perutnya mules. Misalnya ya, sebab kalau dalam kondisi normal mungkin tidak ada yang mau muntah sengaja. Ini kondisinya mules, tidak nyaman perutnya. Ya. Ada yang tidak enak di kerongkongan. Lalu
dia memaksakannya untuk keluar. Atau masukkan tangannya. Nah, itu yang dimaksud muntah dengan sengaja. Ya. Apa konsekuensi hukum bagi orang yang memuntah dengan sengaja, memuntahkan diri dengan sengaja? Kita bahas. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara'ahu qay, siapa yang terdorong untuk muntah. Muntah bukan atas keinginannya, tiba-tiba saja muntah. Wa huwa shaimun, dan ia dalam kondisi berpuasa. Falaisa alaihi qada'un, maka tidak ada ganti untuk. Tidak ada qada, dia tidak perlu mengganti puasa. Alias puasanya tidak batal. Wa in istaqa'a falyaqdi, dan barang siapa yang sengaja muntah, maka hendaklah ia mengganti puasanya, alias puasanya batal. Oleh karena itu kaum muslimin, apa saja yang berpotensi ya menyebabkan kita muntah, ya semisal ada bau-bau tertentu yang menyebabkan kita bisa muntah, maka hindari. Kalau sudah tahu itu penyebab kita muntah, lalu sengaja menciumnya, berarti ini sama statusnya dengan sengaja muntah. Begitu juga mungkin ada orang yang merasa tidak nyaman tubuhnya, ada gangguan jin. Ya, dia tahu bahwa kalau kebiasaan dia kalau diruqyah pasti muntah-muntah, maka hindari. Ya, agar tidak masuk dalam kategori muntah dengan sengaja. Baik. Kemudian kaum muslimin, bagaimana kalau safar? Naik bis. Dia sudah tahu kalau naik bis pasti muntah. Pertama, kalau safar kaum muslimin, dia sudah ada memang keringanan untuk apa? Untuk tidak berpuasa. Nah, jadi sekalipun dia naik bis muntah tidak jadi soal. Ya, dia boleh membatalkan puasanya, bahkan tidak muntah pun dia boleh membatalkan puasanya. Nah, sekarang kaum muslimin, apabila perut terasa mual, maka tidak perlu ditahan, juga jangan dipaksakan untuk keluar. Jika Anda paksakan keluar, berarti Anda sengaja muntah. Kalau Anda menahannya, ini mungkin mendatangkan penyakit. Oleh karena itu, di-loss saja. Kalau ternyata muntah, berarti itu bukan unsur kesengajaan, tidak membatalkan. Kalau dipaksa, berarti itu membatalkan. Baik. Kemudian, athar hadis yang lain. An Ma'dan bin Talhah anna Abu Darda haddatsahu, bahwa Abu Darda pernah menceritakan hadis kepada Ma'dan, anna Rasulullah qa'a fa aftara, pernah muntah lalu beliau berbuka. Nabi pernah muntah lalu beliau berbuka. Berarti muntah di sini ya adalah muntah karena sengaja. Ada hal yang mengharuskan Nabi harus muntah, maka Nabi pun berbuka. Kata Ma'dan, lalu aku berjumpa dengan Sauban, mantan budak Rasulullah, di masjid Dimask, yaitu Damaskus. Aku bertanya kepadanya, Abu Darda bercerita kepadaku bahwa Rasulullah pernah muntah lalu berbuka. Ini benar apa tidak? Qala sadaq. Abu Darda benar. Wa ana sababtu lahu wudu'ahu, bahkan saya menuangkan air wudu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti muntah membatalkan wudu. Ini tepat mau berbuka. Ya, tepat apa? Mau berwudu. Ya, baik. Intinya kaum muslimin, ini menunjukkan bahwa muntah dengan sengaja membatalkan wudu, sedang muntah tidak dengan sengaja maka tidak membatalkan wudu. Bab berikutnya kita kayaknya akhirkan babnya, yaitu babul qubla lis-shaim, bab mencium istri saat kondisi berpuasa. Apakah ini membatalkan puasa atau tidak? Kita bahas di pertemuan mendatang. Ya. Mengingat waktu yang sudah semakin dekat,
dan kita sisakan sedikit untuk tanya jawab. Ya, jadi ke depan nanti pekan berikutnya yaitu bab mencium istri di saat berpuasa. Apakah ini membatalkan atau tidak membatalkan? Dan disusul bab menelan air liur membatalkan puasa atau tidak. Baik. Jika ada pertanyaan, maka kami persilakan untuk bertanya. Baik, kepada jamaah yang hadir, silakan untuk memberikan pertanyaan. Jika ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Ayub, mungkin bisa langsung angkat tangan. Ya. Baik. Jika sengaja membatalkan, jika sengaja memuntahkan diri, sengaja, kesengajaan ini karena ada dorongan-dorongan seperti yang kita sebutkan tadi, perut merasa tidak nyaman dan tenggorokan tidak nyaman, atau mungkin merasa masuk angin dan dia harus memuntahkan dirinya, atau mungkin kesedak tulang ikan, dia harus memuntahkan dirinya, maka ini tentu tidak ada konsekuensi dosanya. Adapun jika dia sengaja muntah tanpa dorongan apapun hanya karena ingin batal, terus ngapa repot-repot untuk muntah hanya karena ingin batal? Misalnya